Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari fikih Ramadan, fikih puasa Ramadan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita telah menyinggung tentang perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa dan juga pembatal-pembatal puasa. Dan dari sana juga kita sebutkan terkait dengan pembatal puasa karena berjima atau hubungan badan suami istri, bukan hanya batal puasanya, tetapi dia juga harus membayar kafarah, membayar denda karena pelanggaran besar, imma dengan membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak sanggup maka dengan memberi makan 60 orang miskin. Dan ini bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan ini kita akan mengkaji beberapa sunnah yang perlu diperhatikan saat al-iftar, saat berbuka puasa. Iya, seseorang ketika berpuasa maka dia sempurnakan puasanya sampai di malam hari, di awal malam, dan itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Maka tibalah waktu berbuka. Dan berbuka puasa di saat tiba waktunya berbuka itu merupakan ibadah dan tuntunan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dibolehkan bagi seseorang berpuasa di malam hari atau menyambung puasanya sampai waktu subuh. Nah, itu sudah berlalu dari hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Iya, terkait dengan masalah berbuka, yaitu waktu iftar bagi orang yang berpuasa, maka seseorang berbuka puasa ketika matahari sudah terbenam, yakni bundaran matahari itu sudah tenggelam sekalipun cahayanya masih ada. Iya, manakala bundarannya sudah tenggelam, walaupun cahayanya atau bias cahayanya masih ada, maka itu adalah waktu berbuka. Dan terbenamnya matahari itu merupakan awal dari malam. Jadi malam itu dihitung dari terbenamnya matahari. Iya, maka sudah tibalah waktu malam. Dan itu yang Allah firmankan dalam Quran, "Tsumma atimmus shiyama ilal laili." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai tiba malam. Ya, maksudnya tiba awal malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Nah, maka itulah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Dan diterangkan dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda,
idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabatis syamsu faqad aftara shaim. Kata Nabi, apabila malam datang dari arah sini, kemudian siang pergi dari arah sini, malam sudah datang, siang sudah berlalu, wa ghabatis syamsu, dan matahari sudah terbenam, kata Nabi, faqad aftara shaim, maka disitulah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Itulah waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan Nabi SAW menjadikan sunnah dari berpuasa adalah dengan berbuka. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, 3 orang yang datang ke rumah Nabi itu, yang dia ingin berpuasa tapi tidak mau berbuka. Maka Nabi menegur sahabat itu, ala inni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahuilah, kata Nabi, aku orang yang paling takwa sama Allah, dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Walakinni usolli wa arqud, tapi aku sholat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi SAW adalah berbuka. Nah, sehingga orang yang meninggalkan sunnah ini, maka dia bukan dari Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Nah, kemudian terkait dengan berbuka puasa, ya, yang dianjurkan bagi seseorang ketika berbuka puasa adalah menyegerakan berbukanya. Maksudnya menyegerakan berbuka, artinya ketika datang waktu berbuka, jangan ditunda lagi, jangan diakhirkan lagi, segera berbuka. Itu maksudnya. Nah, kenapa? Karena umat Islam akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbukanya. Bukan artinya berbuka sebelum waktunya, tetapi pada saat waktunya dia segerakan. Jangan lagi ditunda-tunda, walaupun dengan alasan mau sholat maghrib dulu. Tidak, batalkan dulu puasamu, baru sholat maghrib. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasanya. Iya, selama mereka menyegerakan buka puasanya. Bahkan Nabi SAW menganggap bahwa menyegerakan waktu berbuka adalah salah satu sebab dari sebab-sebab nampaknya agama ini. Iya. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang hasan, bahwa beliau mengatakan, la yazalud dinu zahiran, senantiasa agama ini nampak, kata Nabi, ma'ajjalan nasul fitrah, selama manusia menyegerakan waktu berbukanya. Kenapa? Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang Yahudi dan Nasara, mereka kalau berpuasa, mereka suka mengakhirkan waktu berbukanya. Ini pada saat sudah datang waktu berbuka, dia nggak berbuka dulu, dia kerjakan yang lain dulu. Nah, itu kebiasaan Yahudi dan Nasara. Nah, maka kita menyelisihi mereka, jangan mengikuti mereka. Segerakanlah waktu berbuka manakala tiba waktunya berbuka. Iya, dari keterangan ini ada 4 keutamaan
orang yang menyegerakan berbuka puasa. Ada 4 keutamaannya. Yang pertama, bahwasanya orang yang menyegerakan berbuka itu berarti mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya mengikuti sunnah adalah suatu keutamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan berbuka, dengan menyegerakan waktu berbuka, maka kita akan berada dalam kebaikan. Itu keutamaan yang kedua. Menyegerakan berbuka puasa itu tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Kemudian keutamaan yang ketiga, menyegerakan waktu berbuka itu adalah bentuk dari menampakkan agama ini. Karena Nabi menyebutkan agama ini senantiasa nampak selama manusia menyegerakan waktu berbukanya. Itu keutamaan yang ketiga. Yang keempat, bahwa menyegerakan waktu berbuka, ya, ini akan lebih mendatangkan ketenangan dan kekhusyuan ketika beribadah. Lebih mendatangkan apa? Ketenangan dan kekhusyuan. Ya. Ya, berbeda kalau misalnya dia berbukanya nanti setelah sholat maghrib. Bisa jadi sholatnya tidak khusyuk, terbayang-bayang makanan dan minuman yang mau dia makan sebentar, ya kan? Nah, tetapi orang yang sudah membatalkan puasanya, dia sudah minum atau dia sedikit makan misalnya dari makanan yang ringan, maka lebih mendatangkan ketenangan. Dia sudah batalkan puasanya, dia sudah buka. Nah, itu lebih mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat ketimbang seseorang yang mengakhirkan waktu berbukanya. Iya, ini keutamaan yang keempat. Yang kelima, ada 5 ternyata. Keutamaan yang kelima, menyelisihi, ya, ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Menyelisihi ahlul kitab Yahudi dan Nasara dan orang yang menyerupai mereka dari kalangan orang-orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah juga, mereka itu kalau berpuasa mereka akhirkan waktu berbukanya. Mereka akhirkan waktu berbukanya. Bahkan kalau orang Syiah, mereka itu tidak mau buka puasa kecuali kalau bintang sudah muncul. Nah, jadi orang sudah kenyang, dia baru buka puasa. Itu orang-orang Syiah. Dan itu tidak benar. Ya, tidak ada dalilnya bahwa nanti bintang muncul baru buka puasa. Yang benar matahari terbenam, ya baru kita berbuka puasa. Iya. Nah, maka itu 5 keutamaan orang yang menyegerakan apa? Berbukanya. Apa tadi yang pertama? Mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, tanda kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, menyelisihi ahlul kitab Yahudi dan Nasara, yaitu orang Syiah. Nah, itu 5 keutamaan orang yang menyegerakan waktu berbuka. Iya. Sementara orang yang tidak menyegerakan waktu berbuka, ya, maka dia menyelisihi sunnah, tidak dalam kebaikan, tidak menampakkan agama, ya, dan terkadang bisa membuat dia tidak khusyuk, ya, dan juga serupa dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasara atau orang-orang Syiah. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan sekali lagi, ya, yang menjadi catatan bahwa menyegerakan waktu berbuka artinya ketika waktu berbuka sudah tiba. Iya, dengan ditandai apa? Matahari sudah
terbenam, atau azan maghrib sudah berkumandang. Nah, azan maghrib sudah berkumandang. Ya, kalau mungkin di negeri kita ini ada juga suara sirine untuk buka puasa. Nah, itu juga sebagai pertanda bahwa berbuka sudah tiba. Nah, maka kalau sudah waktunya, maka segera. Dan jangan sampai menyegerakan berbuka, akhirnya dia berbuka puasa sebelum waktunya. Nah, ini salah ya. Bahkan orang yang berbuka sebelum waktunya puasa berbuka, dia berbuka sebelum waktunya, ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang disebutkan hukuman dan siksaannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imamul Hakim bahwasanya Nabi SAW pernah bermimpi, dan mimpinya seorang Nabi itu adalah benar. Nabi pernah bermimpi dibawa oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi dibawa untuk menaiki gunung yang terjal. Kata malaikat ini, "Is'ad, wahai Muhammad, naiklah." Kata Nabi Muhammad SAW, "Inilah wallahi la utiq." Demi Allah aku tak sanggup memanjatnya. Kata malaikat ini, "Inna sanusahhilu lak." Kami akan mudahkan untukmu. Akhirnya Nabi pun memanjat. Nah, ketika Nabi SAW berada di puncak gunung, Nabi tiba-tiba mendengar ya, seakan ada suara lolongan ketika itu. Maka Nabi tanya, "Ma hadhil aswat?" Wahai malaikat, ini suara apa yang kau dengar ini? Maka kata malaikat yang membawa Nabi ketika itu, "Hada awa ahlin nar." Ini adalah suara teriakannya penduduk neraka, kata malaikat ini. Kemudian Nabi SAW pun diajak oleh malaikat ini berjalan. Lalu Nabi melihat ada orang-orang yang mana tumitnya digantung, yakni kepalanya di bawah, ya, diikat kakinya, kemudian dalam keadaan mulutnya, rahangnya itu hancur. Mulut dan rahangnya hancur. Lalu Nabi tanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, siapa itu orang-orang?" Mengerikan sekali. Digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian rahang dan mulutnya itu hancur. Siapa itu, kata Nabi SAW? Maka malaikat menjawab, "Haula'i yuftiruna qabla tahillati as-shaum." Kata Nabi, mereka yang kau lihat itu ya Rasulullah, kata malaikat, mereka yang kau lihat itu adalah orang-orang yang berbuka puasa padahal belum waktunya berbuka. Padahal belum waktunya berbuka. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Lihat mengerikannya orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Nah, kita bisa pahami kalaulah orang yang berbuka puasa sebelum waktunya saja begitu hukumannya, artinya kan orang ini kan asalnya puasa kan, terus dia bukanya belum waktunya, dia sudah berbuka, hukumannya begitu. Maka lebih-lebih lagi kalau lebih-lebih lagi kalau memang tidak puasa dari awal, memang tidak puasa, ini lebih kena lagi. Ini hukuman ini orang yang asalnya dia puasa, cuman dia buka sebelum waktunya saja, begitu hukumannya. Nah, bagaimana kalau orang yang memang meninggalkan puasa dari awal? Tentu hukumannya lebih berat lagi. Nah, ini ikhwani fillah. Maka ya seorang ya tidak boleh meremehkan puasa untuk tidak berpuasa. Nah, karena hukumannya berat, dosanya besar orang yang meninggalkan puasa itu. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian terkait dengan makanan yang paling utama untuk kita jadikan sebagai iftar. Iya. Secara umum ya, selama makanan itu halal, minuman itu halal, ya, maka semuanya bisa kita gunakan untuk berbuka puasa. Iya. Yang jelas makanannya itu halal, minumannya halal, tidak membahayakan dirinya, ya. Maka
boleh bagi dia berbuka dengan hal tersebut. Namun ada ya makanan yang disunnahkan untuk kita berbuka dengan itu. Yani kalau kita diperhadapkan dengan makanan, berbagai macam jenis makanan, maka hendaknya kita mulai dengan makanan yang lebih disunnahkan dulu. Apa yang disunnahkan pada saat berbuka? Yang disunnahkan kalau ada dia makan rutob. Rutob itu adalah korma yang masih muda, kurma kuning. Ya. Karena kalau kurma itu kalau sudah dia tua, yaitu kurma yang biasa kita lihat, warnanya sudah coklat, kehitam-hitaman, itu kurma. Tetapi kalau rutob dia masih kuning dia. Warnanya kuning, masih basah. Ya mirip kayak buah. Nah, jelas ini? Itu rutob. Itu yang disunnahkan pada saat apa? Pada saat berbuka. Beda pada saat sahur kan? Kalau sahur yang disunnahkan apa? Kurma yang sudah matang itu. Tapi kalau saat berbuka yang disunnahkan rutob. Kalau tidak ada rutob, baru korma. Kalau tidak ada rutob, baru tamar, korma yang sudah matang itu. Kalau tidak ada juga korma, maka berbuka dengan air. Berbuka dengan seteguk beberapa teguk air. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jelas ini. Jadi kalau kita misalnya berbuka puasa, di situ banyak makanan minuman ya kan misalnya. Tidak dosa kalau dia mengambil misalnya dia ambil jalang kote dulu misalnya, atau dia ambil yang lainnya dulu misalnya, donat dulu misalnya. Tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau mau yang sunnah, maka dia ambil, dia cari ada enggak rutob. Oh enggak ada rutob. Kalau gitu apa? Korma. Ada enggak korma? Dia ambil dulu itu. Dia ambil barang dia makan ya, satu butir misalnya. Baru dia ambil yang lainnya. Kalau tidak ada juga korma, maka dengan air. Dia berbuka dengan air. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, sunnahnya ini diambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat." Nabi SAW itu beliau berbuka dengan rutobat, dengan rutob. Di sini dijamak rutobat. Rutobat itu apa? Korma-korma yang masih muda. Dijamak. Jamak itu minimal 3. Minimal berapa? 3. Ini kalau kita mau berbuka dengan korma, ya biasanya dikasih 2-2 ya. Dikasih 3-3 lah sekarang. Ya kecuali kalau terbatas, apa boleh buat? Kurmanya sedikit misalnya ya, terpaksa 2-2. Nah, tapi kalau bisa 3-3, itu lebih sunnah. Itu lebih apa? Sunnah. Karena di sini Nabi menyebutkan dengan rutobat. Rutobat itu minimalnya 3, bukan 2. Tetapi apa? Rutobat itu minimal 3. Lebih daripada itu ya boleh, tetapi utamanya jumlahnya ganjil. Kalau dia mau makan lebih dari 3, ya 5, 7, 9 dan seterusnya. Dari jumlah-jumlah yang ganjil. Nah, qabla ayyusalliya, sebelum dia sholat. Ini dia berbuka sebelum sholat maghrib. Fa illam takun rutobat, kalau tidak ada rutob, kurma muda itu, fa'ala tamarat, maka dengan beberapa butir kurma. Ini juga dijamak tamarat. Tamarat itu minimal berapa? Minimal 3. Fa illam takun hasawatin min ma. Kalau tidak ada juga kurma, maka Nabi berbuka dengan beberapa teguk air. Dengan beberapa teguk air. Ini apa namanya? Hal yang disunnahkan bagi orang yang berbuka. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian bagi orang yang berpuasa saat berbuka, jangan lupa untuk memperbanyak doa di situ. Iya, memperbanyak doa di situ. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'wa ma turad." Kata Nabi SAW dalam hadits Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, sesungguhnya orang yang berpuasa tatkala
tatkala berbuka. Ada satu doa kata Nabi yang doanya itu tidak tertolak. Ya, secara umum orang yang berpuasa itu di saat berpuasa itu doa-doa mustajabah. Nah, di saat berbuka pun demikian berdasarkan hadis ini. Nah, makanya orang ketika berbuka, saat-saat berbuka perbanyak apa? Perbanyak berdoa, istighfar. Nah, makanya sering kita dengar kalau saat-saat menjelang puasa itu orang biasa apa? Bunyinya bagaimana itu? Astagfirullah gitu ya. Itu kan doa itu kan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seseorang itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Baik itu doa minta ampun ataukah doa selainnya. Tapi bukan artinya kita berjamaah istighfar masing-masing, enggak. Ya, tapi masing-masing berdoa, masing-masing beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allahu wa iyyakum. Dan pada saat berbuka jangan lupa membaca bismillah. Doa ketika mau makan dan minum. Nah, dia baca bismillah. Ya, setelahnya dia baca apa? Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu bacaannya pada saat kita setelah minum air. Jadi pada saat makan bukan baca zahabat dhama'u, tapi baca bismillah dulu. Nah, setelah baca bismillah kita minum, baru setelah merasakan basah di tenggorokan ini baru kita bilang zahabat dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Zahabat dhama'u artinya telah hilang dahaga. Wa batallatil uruq, telah basah tenggorokan. Nah, kapan basah tenggorokan itu? Ya kalau dia sudah minum. Ya kan? Kalau dia belum minum, dia bilang zahabat dhama'u, belum hilang dahaganya, ya kan? Nah, nanti kalau dia sudah minum, zahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruq, dan telah basah tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah sah, telah tetap pahala insyaallah. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, doa bagi orang yang buka puasa. Nah, kemudian juga dari perkara yang disunnahkan seseorang itu ya memberi makan orang yang puasa. Makanya dari kebiasaan yang baik ya ketika tiba bulan Ramadan, terkadang ya masyarakat kita ya berantusias, bersemangat untuk menyumbangkan beberapa makanan minuman ke masjid untuk orang-orang yang buka puasa. Itu kebiasaan yang sangat baik. Kebiasaan yang sangat baik. Nah, karena memberi makan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa itu pahalanya besar. Itu pahalanya besar. Disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Man fattara shaiman." Siapa yang memberi makan buka orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Ya, maka baginya pahala ya, semisal pahalanya, akan tetapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tidak mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Dalam riwayat yang lain, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan buka orang yang puasa, masuk di dalamnya memberi minum, memberi makan, baik makanan ringannya atau makanan beratnya. Siapa yang melakukan hal tersebut, kata Nabi SAW, kana maghfiratan lidunubi, maka itu sebagai penggugur dosanya, ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqar raqabah minan nar, kemudian membebaskan lehernya dari api neraka. Wa kana mislu ajri shaim, dan baginya semisal pahala orang yang berbuka puasa itu. 3 keutamaannya kan? Iya, dapat pahala sama seperti orang yang puasa, diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Ini besar. Iya, karena memberi makan buka orang puasa termasuk bersedekah. Dan Rasulullah bersabda, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah
itu sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, kemudian terkait dengan ini selesai terkait dengan masalah berbuka puasa. Kemudian siapa orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk boleh berbuka puasa, tidak puasa? Siapa saja golongan manusia yang mendapatkan keringanan, ya, boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Maka di sana ada 5 golongan manusia. Ada 5 golongan manusia boleh bagi dia tidak puasa. Ya, dia muslim tapi boleh untuk tidak puasa. Siapa mereka? Pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit. Jelas ya, ayatnya dalam Quran surat Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridhan. Siapa di antara kalian yang sedang sakit? Ya. Kemudian disebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh bagi dia untuk berbuka, nanti dia ganti di waktu yang di hari yang lain. Ini jelas, orang yang sakit boleh untuk tidak puasa. Tetapi sakit yang bagaimana? Ya bukan sakit kepala sedikit, sakit kepala ini, buka ini sebentar. Atau tersenggol misalnya meja, pinggangnya, sakitnya, dia bilang buka puasa deh. Tidak boleh, itu sakit sebentar itu. Nah, beda kalau betul-betul sakit. Kalau sakit gigi gimana itu? Bukan enggak? Sakit gigi. Bukan itu. Tapi kan sakit betul giginya itu. Nah, ya tergantung orangnya ya. Mungkin dia tidak bisa tahan sekali ya. Sakit gigi itu sakit lah. Nah, kalau dia tidak bisa tahan sama sekali harus minum obat ya, itu udzur bagi dia. Tapi kalau dia bisa tahan ya, ini tidak ada masalah. Nah, yang jelas sakitnya yang menyebabkan orang itu boleh untuk tidak berpuasa, sakit yang berat. Sakit yang berat yang memang ya bisa membahayakan dirinya atau memperlambat kesembuhannya kalau dia berpuasa. Nah, ini boleh bagi dia untuk berbuka. Yang kedua, musafir. Orang yang musafir, safar, mengadakan safar, perjalanan. Ya, baik safar yang berat maupun safar yang ringan. Ya, ini juga berdasarkan ayat surat Al-Baqarah tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh berbuka, dia ganti di waktu yang lain. Jelas ini? Nah, ini kan umum kan? Mau safarnya safar yang berat atau safar yang ringan. Dimaklumi ya, orang yang safar itu kadang berat, kadang ringan saja safarnya, tidak berat. Nah, dan bagi mereka ini boleh berbuka. Hanya saja dari sisi afdolnya, dari sisi utamanya, mana yang lebih utama? Kalau dia safarnya ringan, ya apakah lebih utama dia tetap berpuasa atau berbuka saja? Demikian pula kalau safarnya berat, mana yang lebih utama? Nah, kata ulama, kalau safarnya itu safar yang berat, maka utamanya dia tidak berpuasa, mengambil rukhsah. Ya, mengambil apa? Rukhsah. Kalau safarnya apa? Safar yang berat. Tapi kalau safar yang ringan, sekalipun boleh. Sekali lagi saya katakan, kalau safarnya ringan, ya sekalipun boleh untuk berbuka, tapi utamanya dia tetap puasa. Utamanya dia tetap berpuasa. Jelas ini? Nah, kesimpulan ini kita bisa pahami dari beberapa hadis Nabi SAW. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir, ya, bahwa ketika di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki, ya, yang manusia berkumpul melihat kondisinya, bahkan orang-orang pun naungi dia karena kasihan sama dia. Nabi tanya, malam, ada apa dengan laki-laki itu? Kata para sahabat, rajulun shaim, ya Rasulullah, dia ini sedang puasa. Dia mungkin kelelahan, kecapean, betul-betul dia sedang safar. Saking lelahnya dia tidak bisa lagi mengapa-ngapain, dia puasa. Maka Rasulullah bersabda begini, laisa minal bir antasuma fis safar. Bukan dari kebaikan kamu puasa saat safar.
Nabi katakan apa? Bukan kebaikan. Kenapa? Utamanya bagi orang ini untuk berbuka. Karena safarnya orang ini berat atau ringan? Berat. Makanya dia sampai apa? Sampai dinaungi sama orang-orang, orang iba sama dia. Karena berat. Jelas ini? Nah ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya berbeda kalau safarnya ringan. Ya, Nabi SAW pernah ketika safar beliau berpuasa. Dan juga disebutkan dari sahabat yang lain seperti Abdullah bin Rawaha sedang safar dan beliau tetap puasa karena beliau menganggap ringan saja safarnya. Nah, maka kita perhatikan kalau kita sedang safar. Misalnya tiba-tiba kita mau safar di saat bulan Ramadan. Nah, kalau safar kita ringan, ya santai saja kita safar ringan. Nah, maka utamanya apa? Tetap berpuasa. Tapi kalau safarmu berat, kok capek, ya tentunya ini berbeda-beda ya, orang itu berbeda-beda dalam hal ini. Ada mungkin orang ya sebenarnya dilihat ya safarnya tapi dianggap ringan, mudah. Tapi dari sebagian orang yang lain bisa jadi dia berat di situ. Beda-beda orang. Nah, maka dilihat saja. Kalau safarmu berat, utamanya kau buka. Kalau safarmu ringan, utamanya tetap berpuasa. Kenapa lebih utama tetap berpuasa? Ya karena dengan dia berpuasa lebih melepaskan tanggung jawabnya, ya kan? Lebih melepaskan tanggung jawabnya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga, wanita haid dan nifas. Ini mereka tidak berpuasa. Jelas berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita yang haid itu, kata Nabi, dia tidak puasa dan dia tidak sholat? Ya jelas, orang yang puasa, orang yang haid dan nifas, dia tidak puasa dan tidak. Orang yang haid dan nifas, dia tidak puasa dan dia tidak sholat. Ya. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang keempat, kita singkat saja, laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta yang tak mampu lagi berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta yang tak mampu lagi berpuasa. Ingat catatannya itu, tak mampu lagi berpuasa. Karena boleh jadi ada laki-laki, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, dia sudah tua renta, tapi dia kuat puasa. Nah, kalau bagi mereka yang masih kuat, tetap wajib puasa. Tapi kalau sudah tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek, sudah tak mampu lagi berpuasa, tidak kuat lagi, nah, bagi mereka ini boleh bagi dia untuk berbuka. Jelas ini? Nah, dan yang kelima, ini golongan yang terakhir yang boleh berbuka adalah wanita hamil dan menyusui. Khusus wanita hamil dan menyusui. Nah, di mana ya mereka ini juga tergolong orang-orang yang tak mampu. Ya disebutkan ya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Na'am wal hubla wal murdi." Wanita yang hamil dan menyusui, idza khafata, apabila mereka mengkhawatirkan anaknya, aftarata, dia boleh berbuka puasa, wa at'amata, ya, kulla yaumin miskina, dan dia beri makan ya setiap harinya kepada seorang miskin. Nah, inilah 5 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama siapa tadi? Orang sakit. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, yang kelima, iya, inilah 5 orang. Selain 5 ini wajib puasa. Tidak ada keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Nah, terkait dengan masalah mengkodok puasa dan juga bayar fidyah, insyaallah taala kita bahas setelah Isya, langsung ya setelah Isya. Kita rencana mau selesaikan pembahasan ini malam ini. Ya karena kemungkinan insyaallah pekan depan sudah puasa, sudah masuk Ramadan. Kita mau selesaikan ini pembahasan sebelum Ramadan ini. Ini pertemuan kita yang terakhir untuk di Sorau ini ya, sehingga kita mau selesaikan insyaallah. Mungkin tidak lama ini, tinggal beberapa halaman lagi kita selesaikan insyaallah ba'da Isya ya, langsung setelah sholat ya, kita langsung lanjutkan kajian kita. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.